Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Amin. Nah, di kesempatan kali ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Buat teman-teman yang udah pernah bergabung, welcome back. Dan buat teman-teman yang baru bergabung kali ini, welcome. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu info mingguan. Yang pertama, kita ada Super Sunday yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi dan bisa diakses melalui YouTube IFGF Medan. Yang kedua, kita ada ibadah doa malam yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan buat teman-teman yang rindu pengen ikutan doa malam bareng-bareng, bisa hubungi Kak Grace Silalahi. Terus selanjutnya kita juga ada iCare yang dilaksanakan setiap minggunya. Ayo teman-teman join, kita bisa iCare bareng-bareng, memuji Tuhan bareng-bareng, bahas firman Tuhan bareng-bareng. Dan teman-teman yang mau ikutan bisa nih kontak sama Pak Roni Manalo. And next, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan umum maupun juga perpuluhan, bisa transfer ke rekening yang tertera di layar teman-teman masing-masing. And last, kita juga ada ibadah TYC yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Jadi seperti biasa teman-teman bisa akses melalui YouTube. And sebelum kita menutup info mingguan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami semua hikmat, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang sedang beribadah dari rumah, berikanlah mereka juga kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga berikanlah kami hikmat agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadikannya juga rema dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Kau berdoa, dan amin. Amin. Shalom TYC. Ada satu kasih yang paling tulus, yang paling luar biasa di dalam kehidupan kita, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Yes God, thank you Jesus. Thank you God. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind from my life's first breath till the day I rise. All I need to know is this age-old line. Say, Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. It was just 3 nails that helped Him on that cross. But God was not restrained. He was there by choice as He gave His life for a world He loves. So the earth replied in this age-old line. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget, the Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me, oh He loves me so. It was just 3 days, but it changed our world. For there seems no way from the grave He rose. Thank you God.
Come on, sing. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Jesus loves me, and His love won't forsake me. I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me. I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Oh, He loves me so. How I love you, Lord. Thank you, God. Yes, God, you love me, oh Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, God. Yes, God. For Kami your bersyukur. loving kindness. Kami bersyukur. Thank you, Lord. Kami bersyukur. Grace, oh Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat segalanya. Oh, buat segalanya. Hey, Kau baik bagi jalan yang Kau sediakan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. We thank you God. Wow. Yeah. Yesus, we thank you God, we thank you Lord. Yes God, yes God, yes God, yes God, oh, yes God, yes God, yes Lord, we praise you, yes Jesus. Yes, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Kami bersyukur, bersyukur. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti
Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, katakan bersabarlah. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Katakan pada jiwamu, teman-teman. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Yes, God.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari yang indah ini Tuhan, kami ada di tempat ini Bapa. Kami sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengar dan belajar Tuhan Yesus akan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar, bahkan hamba-Mu sendiri Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Shalom TYC. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan deklarasikan iman kita terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang ada e-Bible-nya, boleh angkat, kita mau mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Oke, terima kasih buat tim praise and worship sore hari ini. Luar biasa ya. Terima kasih buat pemimpin kita yang sudah memberikan kesempatan buat saya kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini. Sore hari ini Tuhan mau bicara apa buat kita? Nah, kali ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan, terus juga yang kita tahu kalau kesehatan itu ya khususnya yang saat ini ya itu sesuatu yang mahal ya. Sesuatu yang sangat-sangat berharga dan diusahakan oleh orang-orang. Karena apa? Karena kan masa-masa ini, masa pandemi ini orang paling takut yang namanya sakit. Jadi berbagai cara itu dilakukan, ada yang minum suplemen ya kan, ada juga yang olahraga, ada juga yang istirahat teratur. Jadi semuanya itu adalah untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena apa? Karena itu akan membuat kita ya pasti berumur panjang. Kita bisa menyelesaikan atau melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita punya tubuh yang sehat seperti itu. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Nah tadi saya udah sampaikan ya, kita akan bahas mengenai kesehatan dan suplemen. Jadi karena tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, bahwa kesehatan itu penting, kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga untuk saat-saat ini. Nah ternyata iman kita juga perlu dikasih suplemen teman-teman. Suplemen seperti apa? Nah nanti ada. Jadi tadi kalau untuk kesehatan kita biasanya olahraga. Kayak saya itu olahraga, jogging untuk saat-saat ini karena itu penting. Jadi kalau saya pikir ya, ini pikiran saya. Mungkin kalau saya tidak rajin berolahraga ataupun makan teratur, terus juga istirahat yang teratur, bisa jadi daya tahan tubuh saya itu tidak seperti sekarang. Kenapa? Kalau sekarang ini saya merasa dengan berolahraga, makan teratur, terus juga istirahat dan minum vitamin juga itu membuat tubuh saya sehat. Saya juga bisa lebih percaya diri untuk beraktivitas seperti itu. Karena di situasi yang saat ini ya, COVID pandemi 19 ini. Jadi buat iman kita juga ada suplemennya seperti itu. Suplemen yang seperti apa? Hari ini kita akan belajar. Jadi kita akan belajar
dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Nah, di sana ada yang akan kita bahas, yang akan kita coba kita akan baca ya teman-teman. Kira-kira seperti apa yang kita butuhkan untuk iman kita itu sehat seperti itu. Ini 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Jadi teman-teman yang ada Alkitabnya boleh buka Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah, jadi Petrus menekankan bahwa penting sekali iman kita itu untuk dikasih suplemen, dikasih vitamin. Supaya apa? Supaya iman kita itu menjadi bertumbuh dan kita tidak menjadi orang yang mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang ada saat ini seperti itu. Khususnya kita anak muda. Kenapa? Anak muda ini paling cepat yang namanya menerima masukan, terus juga memperoleh informasi itu cepat. Jadi di saat dia tidak mempunyai iman yang benar, tidak punya iman yang sehat, dia akan mudah menerima masukan-masukan atau pengajaran-pengajaran yang tidak benar seperti itu. Jadi di sini Petrus menekankan bahwa penting sekali iman itu dikasih suplemen. Kita tahu ya dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ disebutkan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Dan itu kita sudah sering dengar dan itu firman yang bisa dibilang sudah kita hafal luar kepala. Tapi ternyata ada yang harus kita kerjakan juga, yaitu menjaga iman kita tetap sehat seperti itu. Di sini Petrus juga menekankan bahwa kita menjaga iman kita itu untuk tetap sehat itu dengan bantuan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Karena apa? Di sini Petrus menekankan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha itu artinya kita harus benar-benar melakukannya seperti itu. Melakukan apa? Melakukan yang tadi, yang sudah disebutkan tadi. Ada dia yang namanya kebajikan. Terus apa lagi? Ada dia pengetahuan. Ada yang namanya dia penguasaan diri. Ada ketekunan. Ada kesalehan. Selanjutnya juga dia ada kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Jadi ini sesuatu kalau kita secara manusia itu sepertinya tidak mungkin. Tapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita pasti mampu melakukannya seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda TYC yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda pengen sehat ya. Bukan cuma tubuh kita yang sehat, tetapi iman kita juga sehat seperti itu. Jadi Petrus itu sangat menekankan kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau dengan sungguh-sungguh berarti tidak main-main. Tidak dengan setengah-setengah. Contohnya ya teman-teman kita akan tarik contohnya seperti untuk tubuh kita. Kita tidak mungkin bilang tubuh kita itu sehat kalau hari ini kita makan,
besok kita tidak makan seperti itu. Lain hal ya kalau kita ini diet. Diet pun ada ininya ya, ada aturannya seperti itu. Jadi sama juga dengan iman kita. Firman Tuhan bilang dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan main-main. Jadi kalau dia bilang sungguh-sungguh berarti dengan sepenuh hati dan dengan terus konsisten seperti itu. Jadi tidak yang namanya hari ini ya lakukan, besok tidak gitu. Sama seperti tubuh kita tadi. Jadi kalau hari ini kita makan, besok bahkan mungkin kalau kita makan pagi ini, siang juga kita pasti harus makan, sore juga harus makan gitu. Jadi tidak ada yang namanya hari ini aku makan sehari sekali tapi itu porsi banyak, besok nggak usah makan, besoknya baru makan. Nah itu bukan sehat namanya, tetapi cari penyakit seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini saya pikir kan kita udah ini ya sama-sama sudah dewasa semuanya ya, pasti sudah tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuhnya khususnya di saat-saat ini seperti itu. Kembali lagi di firman Tuhan. Tadi kan kita sudah lihat firman Tuhan bahwa ada yang namanya langkah demi langkah yang harus kita lakukan, yaitu kebajikan. Kebajikan itu kira-kira seperti apa? Seperti itu. Kebajikan itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik seperti itu. Perbuatan baik ya suka menolong, terus juga di sini pemurah, ramah. Nah ramah itu juga salah satu perbuatan baik ya teman-teman. Jadi ramah itu kemarin saya baru sharing di anak sekolah minggu. Saya ingatkan buat anak-anak sekolah minggu bahwa salah satu dari ramah itu juga itu penting untuk dilakukan. Ramah dalam arti seperti apa contohnya? Contoh seperti ramah pada saat mendengarkan masukan, pada saat mendengarkan orang tua kita berbicara pun itu salah satu bentuk dari ramah. Ya, kalau kita kan mungkin ramah itu mungkin kita menegur orang, hei, seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tetapi kita mau mendengarkan orang saja itu bagian dari perilaku ramah seperti itu. Jadi kebajikan itu adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Jadi anak-anak muda boleh dari sekarang ya boleh melakukan dengan sungguh-sungguh, step by step, langkah demi langkah untuk menjaga imannya, dimulai dari perbuatan baik. Perbuatan baik seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pemurah, suka menolong, selanjutnya apa lagi? Sabar. Itu salah satu dari perilaku kebaikan atau kebajikan. Selanjutnya apa teman-teman? Ya pengetahuan. Nah pengetahuan ini sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Jadi kalau yang tadi kebajikan atau kebaikan, perbuatan baik itu kita yang melakukannya. Kita yang memberikan sesuatu kepada orang-orang sekitar kita. Tapi kalau yang namanya pengetahuan ini sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Seperti itu. Ya kalau untuk contoh gampangnya ya, mungkin ya dari buku-buku bacaan yang kita terima seperti itu. Bisa juga dari video-video kesaksian yang kita lihat dari YouTube. Kalau sekarang kan banyak ya teman-teman, ada banyak contoh-contoh teladan yang bisa kita ikuti dari orang-orang yang pernah mengalami perjalanan iman bersama Tuhan seperti itu. Jadi anak-anak muda di sini saya juga mau menekankan bahwa untuk pengetahuan ini penting sekali. Menurut saya kenapa begitu penting? Kenapa pengetahuan ini dimulai setelah kebajikan? Kenapa tidak di akhir pengetahuan itu?
Kan tadi ada 7 ya. Ada yang namanya kebajikan, ada pengetahuan, selanjutnya ada dia penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Waktu saya membaca ini saya berpikir begini, kenapa ya pengetahuan ini tidak di akhir saja dibuat sama Tuhan? Kenapa pengetahuan ini tidak di akhir saja dituliskan oleh Petrus? Karena ini Petrus yang tulis ya. Saya merenung seperti itu. Kenapa tidak pengetahuan ini di ujung seperti itu? Tapi kenapa setelah perbuatan baik kita? Jadi Tuhan kasih saya hikmat. Ternyata pengetahuan ini juga kadang sering menjebak kita. Anak-anak Tuhan. Karena pengetahuan ini selalu bermain di logika kita ya, di pikiran kita. Jadi biasanya yang iman itu sering sekali tidak sesuai dengan logika kita, pikiran kita. Mungkin karena kita ya secara teori manusia dari pengetahuan yang kita terima, oh sepertinya nggak mungkin, ini nggak mungkin. Bagaimana caranya? Seperti itu kan. Jadi kita mengukur Tuhan, mengukur mujizat Tuhan itu dengan akal pikiran kita, dan itu nggak akan pernah mungkin bisa sampai seperti itu. Jadi di sini saya juga mau menekankan buat teman-teman, anak-anak muda, bahwa pikiran kita juga perlu untuk dijaga seperti itu. Pikiran kita dan apa yang masuk ke dalam itu juga perlu kita saring seperti itu. Karena pengetahuan yang tidak benar juga akan membuat iman kita lemah seperti itu. Akan membuat iman kita mati. Akan membuat iman kita itu tidak berfungsi dengan benar seperti itu. Makanya ada paham-paham logika, orang-orang yang logika itu biasanya mereka tidak pernah percaya yang namanya mujizat, tidak percaya dengan namanya iman yang kita belajar saat ini seperti itu. Jadi pengetahuan itu juga penting untuk kita jaga. Makanya setelah kebajikan, setelah perbuatan baik, Petrus menuliskan itu step yang kedua untuk membuat iman kita menjadi iman yang sehat seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada penguasaan diri. Penguasaan diri yang seperti apa? Kita tahu ya, kita ini manusia pengennya secara natur, maksudnya secara naluri ya, secara umum seperti itu. Secara kodratnya kita itu pengen yang namanya diakui, pengen namanya dihargai seperti itu. Jadi kita bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak muda itu bisa menguasai diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, seperti itu. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya ketekunan. Ya, ketekunan ini penting juga untuk menjaga iman kita supaya sehat seperti itu. Jadi biasanya ini kita manusia secara lahir itu biasanya kita yang namanya untuk memulai sesuatu yang dari yang kecil itu sangat sulit. Kita mau langsung ya yang besar, pekerjaan dengan gaji yang besar seperti itu kan. Bisa gak kita anak-anak Tuhan untuk tekun? Tekun seperti apa? Tekun di dalam menjaga iman kita. Iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan ada di komunitas yang benar, orang-orang percaya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati juga ya teman-teman, kalau kita akhir-akhir ini sudah merasa sepertinya nyaman kalau kita tidak ikut yang namanya I-Care, tidak ikut yang namanya ibadah, doa malam. Kita menganggap itu hal yang biasa, itu kita harus koreksi diri kita. Mungkin kan secara manusia kita merasa seperti ini, aduh ibadah secara online, aduh aku pengen ibadah menikmati seperti dulu yang besar meriah gitu kan. Tuhan mau lihat
iman kita bisa nggak kita jaga selama pandemi ini? Dengan hanya kita mengikuti ibadah lewat handphone, seperti itu secara online. Itu hal yang kecil ya. Tuhan mau lihat seperti itu. Selanjutnya apa teman-teman? Ya kesalehan. Nah kesalehan ini penting juga untuk kita ingat bahwa dunia saat ini itu sudah berbeda ya. Dunia saat ini semakin hari semakin maju, perkembangan teknologi semakin maju, pemikiran orang juga semakin maju, pemahaman orang juga sudah semakin maju seperti itu. Bisa nggak kita anak-anak muda untuk tidak ikut arus seperti itu? Dengan tetap mengikuti iman kita, dengan tetap mengikuti Tuhan, menjaga yang namanya ibadah kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kasih akan saudara. Nah, kasih akan saudara ini apa? Ya, ada rasa yang namanya kebersamaan, ada rasa yang namanya saling menghargai, mau mengalah, tidak menang sendiri. Khususnya apa? Khususnya di tengah-tengah situasi pandemi saat ini ya, saya sering lihat seperti itu. Ada di media sosial sering lewat seperti itu kan, orang-orang secara spontan menolong orang-orang yang ada di jalan, mungkin yang mereka lihat sepertinya ada butuh dibantu seperti itu. Saya percaya itu adalah hati yang Tuhan kirim untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan kita percaya, dan saya juga percaya bahwa itu adalah doa-doa kita orang percaya, bahwa kita selalu berdoa, Tuhan berkati orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan kirimkan orang-orang yang punya hati, Tuhan kirimkan orang-orang yang rindu menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada yang sedang membutuhkan seperti itu. Jadi kita percaya bahwa doa-doa kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan menjawab. Mungkin tidak yang kita lihat di depan mata kita, tapi ada orang-orang di luar sana yang Tuhan pakai, dan kita percaya itu karena doa-doa kita seperti itu. Jadi kasih akan saudara-saudara. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan perlu juga melakukan hal yang seperti itu. Mungkin kita tidak bisa kasih dalam bentuk materi seperti itu, tapi kita bisa kasih dalam bentuk perhatian, terus juga dengan menanyakan kabar mereka seperti itu, dengan menanyakan mereka sehat apa tidak seperti itu, dengan mendoakan apa yang menjadi pergumulan mereka di saat-saat seperti ini seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kasih akan semua orang. Jadi itu adalah step yang penting yang harus kita miliki anak-anak Tuhan untuk tetap menjaga iman kita. Jadi itu adalah suplemen untuk iman kita untuk tetap sehat seperti itu. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa Petrus mengatakan bahwa melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan sungguh-sungguh dengan bantuan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Karena saya yakin kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu. Karena siapa sih yang bisa melakukan hal ini kan seperti itu. Tanpa bantuan Tuhan kita nggak bisa. Kebajikan, perbuatan baik seperti itu. Terus juga yang namanya pengetahuan. Kadang pikiran kita ini kadang kita tidak bisa kontrol. Dengan adanya sesuatu yang kita lihat dari luar, mungkin informasi yang kita lihat dari video-video yang kita lihat, ataupun mungkin dari buku-buku yang kita baca seperti itu. Tapi kita percaya kalau Tuhan kita ikut sertakan di dalam setiap langkah kita, pasti Tuhan akan tolong kita seperti itu. Buat teman-teman mungkin ini ya bisa ada yang
tuliskan mungkin di kolom chat kita, kira-kira dari ketujuh hal ini kira-kira apa yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan untuk menjaga iman kita untuk tetap sehat. Jadi teman-teman boleh tuliskan di kolom chat kita dan kita akan sama-sama belajar seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau saya ditanya apa yang paling sulit, yaitu poin kedua, yaitu pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan yang ada, yang saat ini yang kita terima, yang sudah kita lihat, pengalaman hidup kadang itu membuat kita merasa, oh sepertinya tidak mungkin seperti itu. Secara logika tidak mungkin seperti itu. Jadi itu membuat iman kita menjadi kadang menjadi tumpul, jadi mati, tidak kita pergunakan seperti itu. Contohnya ya, itu secara poin yang kedua ini, kita tahu bahwa situasi saat ini sangat sulit. Sangat sulit. Banyak pengusaha yang gulung tikar, lapangan pekerjaan, mungkin kita tahu ada ini ya, sangat sedikit yang terbuka seperti itu. Secara logika kadang kita berpikir seperti ini, gimana ya yang baru, anak-anak yang baru tamat saat ini ya, mereka bisa nggak kerja ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman kita yang baru tamat, nggak mungkin kayaknya aku dapat pekerjaan, gimana caranya? Orang aja sekarang banyak dirumahkan, misalnya seperti itu. Itu kan logika, itu pengetahuan yang kita tahu. Oh ya, sekarang lagi pandemi, di mana-mana nggak ada yang namanya terbuka lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi kadang di situ iman kita menjadi mati, kita melihat ke arah sana seperti itu. Jadi saya pun sebagai pribadi, saya sering merasa seperti itu. Sepertinya, oh nggak mungkin. Ya sepertinya, ya memang yang seharusnya ya seperti ini, seperti itu. Jadi memang pikiran kita ini itu harus kita kuasai dan apa yang masuk ke dalam itu harus kita filter seperti itu. Dan hanya firman Tuhan, hanya lewat Roh Kudus pikiran kita bisa kita kuasai seperti itu. Jadi teman-teman boleh sharingkan kira-kira apa yang sangat sulit dilakukan untuk menjaga imannya. Dan teman-teman juga boleh ceritakan pengalaman-pengalaman iman mereka, pengalaman-pengalaman iman teman-teman yang teman-teman pernah lalui bersama Tuhan, seperti itu. Jadi firman Tuhan sore hari ini tidak panjang, tapi biarlah setiap kita bisa tetap mau belajar untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, karena biarlah kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang luar biasa ini. Kami anak-anak TYC Tuhan belajar bagaimana kami bisa memberikan suplemen ataupun asupan yang benar kepada iman kami, sehingga iman kami menjadi iman yang benar Tuhan. Kami tidak mudah menjadi orang yang terombang-ambing Tuhan oleh pengajaran-pengajaran ataupun hal-hal yang di luar sana yang tidak benar Tuhan. Tapi kami biarlah Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang bisa tetap mengaplikasikan iman kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus yang kami alami saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak mudah Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan, TY secara khusus Tuhan, yang kami tahu Tuhan yang mungkin mereka berkuliah ataupun mungkin mereka Tuhan Yesus sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus Engkau yang tetap menuntun kami, iman kami tetap menjadi iman yang menyala-nyala di dalam Engkau, iman yang benar Tuhan, iman yang hidup Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kami lihat dan bukti dari sesuatu yang kami harapkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan.
kami akan mengalami Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan Yesus, bahkan di tengah-tengah situasi sulit saat ini Bapa. Karena kami punya Tuhan, karena kami punya iman yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, TY yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau mengcover setiap kami Tuhan. Keluar masuk kami Engkau berkati. Bahkan apapun yang kami kerjakan Engkau berkati Bapa. Syukur Tuhan, haleluya, amin.